Jadi dia meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengunyah terong tersebut, maka Allah ganti pancinya, rumahnya, bahkan pemiliknya, istrinya ini menjadi halal bagi dirinya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina al-karim al-mustafa wa mawala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wassalamuhu, ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana alal bayda layluha kanahariha la yazigu anha illa halik. Salawatullahi wa salamuhu wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa jihadin wa ittiba'in ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita, yaitu nikmat iman wal Islam, yang mana dengan kedua nikmat tersebut kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka sedikit mempelajari agama Allah dan berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Salam dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita Syarah Riyadhus Shalihin. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai kepada pembahasan bab yang kelima, yaitu berkenaan dengan bab al-muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, seandainya kita bekerja di perusahaan yang membayar atau menggaji kita dengan gaji yang sangat besar, dengan fasilitas yang begitu menjanjikan bagi kita, akan tetapi syaratnya kita dipantau oleh perusahaan. Seluruh gerak-gerik yang kita lakukan selama di perusahaan tersebut, maka kita akan dipantau olehnya. Bahkan ketika kita di rumah,
ketika kita berada di rumah. Maka apa yang akan kita lakukan? Gaji besar, fasilitas lengkap, mewah, dengan segudang yang diwajibkan atas kita. Tentu ketika kita dipantau, maka kita akan berusaha menjadi orang yang paling terbaik, orang yang istimewa. Antum bisa perhatikan di sini. Ini pantauan dari makhluk, yaitu dari beberapa macam CCTV dan sebagainya. Hal ini saja sudah menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang berusaha menjadi lebih baik karena mendapatkan sesuatu yang lebih dari perusahaan tersebut. Maka bagaimanakah dengan jika misalkan Allah Subhanahu wa taala memantau kita 24 jam? Ya. Lebih baik, lebih canggih daripada kamera CCTV dan sebagainya. Maka begitulah yang dimaksud dengan muraqabah. Merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah dikisahkan, maka kisah ini terjadi pada zaman para tabi'in. Ya. Kalau misalkan kita mengkisahkan kisah seorang sahabat, ini sudah mungkin kita sudah mengatakan ini biasa. Karena sahabat, tentu Allah Subhanahu wa taala sudah ridho dan sahabat ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita kisahkan kepada salah seorang tabi'in yang masyhur, ternama, maka kita juga mengatakan dia seorang imam, seorang alim ulama. Ya. Maka kisah ini terjadi di kota Damaskus, tepatnya di salah satu masjid bernama Masjid At-Taubah, Masjid Jami' At-Taubah. Ada salah seorang alim, salah seorang syekh yang bernama Syekh Salim Al-Musuti. Beliau berdakwah sudah puluhan tahun, berumur 70 tahun beliau. Ketika itu ada salah seorang pemuda yang kita kisahkan, ini seorang pemuda yang tidak dikenal di dalam sejarah. Hanya dikisahkan dia seorang pemuda datang dari luar kota Damaskus untuk menuju ke Masjid At-Taubah untuk belajar agama kepada Syekh Salim Al-Musuti. Ini terkenal Syekh ini alim, zuhud, tawadhu', miskin Syekhnya ini, wara'. Tinggal di masjid. Syekhnya ini tinggal di kamar yang berada di dalam masjid tersebut. Maka pemuda tersebut mengajukan permohonan kepada Syekh agar dia tinggal di masjid tersebut untuk belajar, memperdalam agama Islam. Kemudian kata Syekhnya, "Fadhol, silakan." Kemudian pemuda tersebut mengatakan, "Wahai Syekh, aku adalah orang miskin yang tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki bekal apa-apa. Apakah aku boleh untuk tinggal di masjid bersama dengan engkau?" Maka Syekh mengatakan, "Silakan. Maka apa yang aku makan, engkau makan. Apa yang aku berpuasa dengannya, maka engkau berpuasa." Ya. Ini kisah ini mungkin di antara kalian, di antara antum ini mungkin sudah pernah dengar. Kisahnya ini diberi judul, sebagian para alim ulama memberi judul dengan kisah sebuah terong. Ini kisah nyata ini. Kisah nyata. Ya. Kemudian pemuda tersebut menyanggupi 1 hari, 2 hari, 3 hari
Dia lihat, Masya Allah, syekhnya puasa Daud, tidak lepas dari berpuasa. Sahur dengan 3 butir kurma, bisa kita bayangkan, segelas air 3 butir kurma. Ini setiap harinya syekhnya. Kemudian berbuka puasa juga sama. 1 bulan dilalui oleh pemuda tersebut. 2 bulan, ketika bulan ketiga dia tidak sanggup. Tidak sanggup untuk mengikuti syekh tersebut. Karena begitu waroknya syekh itu, jarang makan, kemudian sahur hanya 3 butir kurma, berbuka juga sama seperti itu, dan dia kelaparan, sangat kelaparan sekali. Sehingga pelajaran yang didapati dari syekh sama sekali dia tidak masuk. Kemudian setelah itu dia berpikir dan dia mengetahui ilmunya, kalau seandainya seorang itu dalam keadaan lapar dan darurat, maka dia berpikir bagaimana? Boleh dia makan yang diharamkan, sesuatu yang diharamkan, seperti makan daging-daging yang diharamkan tersebut. Dan dia sampai sempat berpikir untuk mencuri makanan yang ada di perumahan warga sekitar masjid. Ini saking laparnya dia. Maka ketika itu setan masuk ke dalam tubuh pemuda tersebut, membisikinya, engkau dalam keadaan lapar dan engkau butuh sekali makanan. Sudah berhari-hari engkau tidak makan. Ayo silakan curi. Silakan kau mencuri di perumahan sekitar warga. Ya. Maka terjadilah pergolakan dan dia mengiyakan apa yang telah dibisikkan oleh syaitan. Kemudian seketika itu dia, perlu kita ketahui jamaah, perumahan zaman dahulu itu hanya dibatasi dengan tiang dari pohon kurma. Ini tiangnya ini dengan dari pohon kurma, kemudian atapnya dari pelepah kurma yang dikeringkan. Jadi bersambung dengan masjid, tersebut. Jadi mudah orang untuk manjat kemudian masuk ke dalam rumah tersebut. Maka dia segera untuk mencari makanan di rumah yang sebelahnya ini, persis sebelah rumah dari Masjid At-Taubah. Dia naik, manjat, kemudian dia melihat 2 orang wanita. Wanitanya cantik, Masya Allah, ya, sedang mandi di sini. Kemudian dia berniat untuk masuk. Begitu kagetnya dia melihat 2 orang wanita yang tidak berpakaian. Kemudian dia beristighfar, astagfirullahaladzim. Antum bisa bayangkan di sini. Dia beristighfar, ditutup pelepah kurma tersebut, dan dia mengatakan dalam hatinya, tujuan saya ke sini untuk mengambil makanan, bukan untuk melihat wanita ini. Bisa kita bayangkan, dalam keadaan lapar, kemudian orang yang lapar ini biasanya otaknya ini tidak bekerja secara baik, ya kan? Maka karena ada sedikit keimanan darinya dan dia sadar, maka ditinggalkan rumah yang pertama. Dia mencari rumah yang kedua sebelahnya ini. Rumah sebelahnya. Dipanjatlah dinding pohon kurma tersebut, kemudian dilihatlah dia dari atas. Kebetulan orang yang punya rumahnya ini sedang pergi keluar, dan dilihat ada satu panci yang sedang memasak 3 buah terong. Maka dikatakan, diberi judul dengan sebuah terong, kisah sebuah terong. Ada 3 buah terong yang sedang dimasak. Karena dia mencium baunya begitu wanginya, kemudian dia turun ke bawah
Turun dia ke bawah. Dibuka tutup pancinya, dilihat ada 3 buah terong. Udah tanpa pikir panjang lagi dia. Terong itu masih panas, masih baru dimasak, diambil oleh tangannya 1 terong tersebut. Kemudian pemuda tersebut hendak memakan terong, sudah memasukkan, menggigitnya. Apa yang terjadi? Seketika itu Allah Subhanahu wa taala mengembalikan imannya. Mengembalikan iman yang ada pada dirinya. Maka dia mengatakan dalam hatinya, dia beristighfar, astaghfirullahalazim. Inni talibul ilmi, katanya. Sesungguhnya aku adalah seorang pelajar, penuntut ilmu. Dan tidak pantas bagiku untuk memakan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban dari pemuda tersebut. Aku telah melakukan 3 kesalahan dalam satu waktu, kata pemuda tersebut. Yang pertama, aku telah masuk ke dalam rumah orang tanpa izin. Kemudian yang kedua, aku telah mencuri. Yang ketiga, aku telah memakan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seketika itu dibuang terong yang sudah digigit olehnya. 1/4 dibuang, dimuntahkan ke lantai. Nah, ini karena kebiasaan pemuda ini, antum bisa tahu, setiap harinya dia menjaga dirinya dengan berbuat kebaikan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia merasa takut, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibuang, dimuntahkan oleh pemuda tersebut, kemudian dia pergi. Pergi untuk kembali ke masjid. Ketika itu syekh, gurunya sedang mengajarkan pelajaran. Antum bisa tahu orang yang sudah laparnya minta ampun, jangankan omongan orang, omongan diri sendiri mungkin dia sudah tidak tahan lagi, udah nggak kuat dia. Saking laparnya, perutnya ditekan olehnya agar tidak merasa lapar. Omongan gurunya ini yang sedang mengajari dirinya ini nggak masuk sama sekali dia. Sampai selesai gurunya dari pelajaran tersebut. Dan inilah Allah janjikan pada seseorang yang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kebaikan, meninggalkan keburukan, maka Allah berikan kebaikan baginya. Datang salah seorang wanita yang bercadar menghampiri syekh tersebut dengan mengatakan bahwasannya dia seorang janda muda. Suaminya baru saja meninggal suaminya, baru ditinggal pergi suaminya, dan dia adalah orang asing yang berada di kota Damaskus, tidak memiliki keluarga kecuali salah seorang paman yang sudah tua. Maka dia minta kepada syekh tersebut untuk dicarikan seorang suami. Dilihatlah oleh syekh tersebut dari berbagai macam murid-muridnya, maka ditunjuklah pemuda tersebut. Dihampirilah pemuda tersebut. Kemudian syekh, apakah engkau sudah menikah, kata syekh. Kata pemuda tersebut, belum wahai syekh. Mau enggak kamu menikah? Ya. Kata pemuda tersebut, syekh, saya ini orang miskin, saya enggak punya apa-apa. Saya hidup numpang dengan engkau, makan dengan engkau. Ya. Maka syekh tersebut mengatakan lagi, kalau begitu mau tidak engkau menikah? Ya. Maka pemuda tersebut, mau wahai syekh.
Ya. Kalau begitu hari ini engkau menikah dengan wanita tersebut, maka diuruslah seluruh akad nikah, dihadirkan 2 saksi, kemudian dibiayai oleh syekh tersebut, pernikahannya terjadilah dengan cepat sekali, tanpa dipikir oleh pemuda ini. Nggak punya uang, nggak punya tempat tinggal, ya kan? Dapat janda kaya lagi, masya Allah. Jandanya kaya, yang ditinggal mati suami yang memiliki banyak harta. Pemuda ini nggak bisa ngomong apa-apa. Dia ikutin apa yang diinginkan oleh gurunya. Maka syekhnya mengatakan, mulai hari ini engkau sudah menikah dengan wanita ini, maka pulanglah engkau. Pulanglah engkau, dan engkau sekarang sudah punya tempat tinggal dan sudah memiliki seorang istri. Bingung pemuda ini. Bagaimana bisa terjadi orang miskin gak punya apa-apa nikah sama janda kaya, kemudian tiba-tiba dia disuruh pulang ke rumah yang dia gak punya rumah sama sekali. Kemudian kata istrinya ini, wahai suamiku, mari kita pulang, kata istrinya. Dilewatilah rumah yang pertama. Antum tahu rumah pertama itu? Rumah yang dimana dia tadi ngintip 2 wanita ini, 2 wanita. Ya. Kemudian kata istrinya ini, wahai suamiku, rumah ini adalah rumah di mana orang tuanya sudah tidak ada, tinggal 2 orang wanita. Ya, dalam hatinya dia tahu, karena dia ngintip tadi kan. Nah, kemudian dihampirilah rumah yang kedua sebelahnya. Kok tiba-tiba masuk, kata pemuda ini, masuk ke dalam. Kaget, begitu kaget dia, bingung dia. Ini rumah ternyata apa? Rumah yang tadi saya mencuri di dalamnya. Ya. Dia masuk istrinya, kemudian dibuka pintunya, wahai suamiku silakan masuk ke dalam. Ya. Suaminya bingung ini, pemuda ini. Ternyata rumah ini dalam hatinya ini adalah rumah yang dimana aku mencuri. Ya. Kata istrinya, apakah engkau lapar? Maka diceritakanlah oleh suaminya, saya lapar. Saya belum makan berhari-hari. Kalau begitu tunggu, saya akan siapkan makanan untukmu. Datang ke dapur istrinya. Kaget istrinya apa? Ternyata pancinya ini tutupnya sudah dibuka oleh orang yang nggak tahu siapa yang bukanya. Dan dia menemukan terongnya ini sudah kepotong 1/4 dan ada satu mentahan terong yang masih belum kering jatuh ke tanah. Apa kata istrinya? Siapa yang telah mencuri terongku, katanya. Langsung istrinya langsung mengatakan seperti itu. Suaminya ini, pemuda ini, langsung mendengar teriakan dari istrinya, langsung dia masuk ke dalam dapur. Maka diceritakanlah oleh suaminya, istriku, aku adalah orang yang miskin, tinggal di masjid, aku gak punya apa-apa, aku kelaparan berhari-hari tidak makan, maka aku berusaha untuk mengambil makanan dari rumah pertama. Diceritakanlah, aku melihat 2 orang wanita, maka aku beristighfar, kemudian aku masuk berpindah kepada rumah yang kedua, aku lihat ada makanan dan aku ambil, dan seketika itu aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala, katanya. Seketika itu imanku muncul dan aku berusaha untuk membuang apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas diriku, kata pemuda tersebut. Maka para ulama rahimahumullahu taala mengatakan perkataan istrinya, perkataan wanita ini, dengan mengatakan perkataan ini perkataan yang lebih pantas ditulis dengan tinta emas, kata salah seorang ulama ini. Ya.
Maka istrinya mengatakan kepada suaminya, faqalat, berkata istrinya, ya zauji, wahai suamiku, hadhihi samaratul amanah, ini adalah buah dari amanah, buah dari keimanan yang ada pada dirimu, buah ilmu yang ada pada dirimu, dan cahaya kebenaran yang Allah berikan atasmu. Afafta, engkau telah menjaga dirimu, kata istrinya. Wa taraktal badhinjanah al haram, dan engkau meninggalkan, membuang terong yang sudah engkau kunyah dan engkau buang, yang haram, dan engkau tidak memasukkan ke dalam tubuhmu, kata wanitanya, kata istrinya. Engkau meninggalkan segumpal makanan yang haram, kata istrinya. Maka apa? Fa'ataqallahu dara kullaha wa sahibataha halalun. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan makanan itu, kata istrinya, pancinya, rumahnya, sekarang semuanya jadi milikmu, kata istrinya di sini. Antum bisa bayangkan. Jadi dia meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidak mengunyah terong tersebut, maka Allah ganti pancinya, rumahnya, bahkan pemiliknya, istrinya ini menjadi halal bagi dirinya di sini. Ini membuktikan bahwasanya sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firman, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Maka barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan berikan jalan keluar. Antum tahu makhraj ini, makhraj. Kalau antum yang sering pernah mungkin umroh, itu ada makhraj, tempat keluar, ya, tempat keluar di mana orang dari tempat tawaf dan sa'i. Ini makhraj. Ya, kemudian kalau antum tahu ada binatang dob, semacam hewan, ya, dari apa itu dob itu? Komodo, tapi bukan komodo. Ya, jadi dia biasanya dia menggali tanah yang sempit, kemudian digali sampai tempat tersebut menjadi luas. Maka ini dikatakan makhraj. Dari tempat yang sempit menuju tempat yang luas. Maka barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah jadikan sesuatu yang sempit baginya mendapatkan jalan yang luas keluar bagi dirinya. Kemudian tidak sampai situ, kata Allah apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka Allah akan berikan rizki dari jalan yang tidak diduga-duga baginya. Syaratnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berkata Syekh, dalam hal muraqabah di sini, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini ada 3 aspek, ya, tinggal kita pilih yang mana kita ini. Yang pertama, anturaqib-Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa bahwasanya Allah selalu mengawasi diri kita. Ini secara umum. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengawasi hambanya, baik dia muslim, kafir, munafik, semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, aspek yang pertama. Kemudian yang kedua dijelaskan oleh Syekh, anna Allah Subhanahu wa ta'ala raqibun 'alaika, bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala
selalu mengawasi dirimu, selalu memantau dirimu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 52, "Wa kana Allahu ala kulli syai'ir raqiba." Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang Maha mengawasi segala sesuatu. Jadi setiap ucapan kita, perbuatan kita yang ada di dalam hati kita, ini Allah Subhanahu wa taala mengawasi diri kita. Ini bagi orang-orang beriman. Ini aspek yang kedua. Aspek yang ketiga ini lebih tinggi lagi. Dijelaskan, anturaqibullah Subhanahu wa taala fi sirrika wa fi qalbika. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi dirimu, menjaga dirimu ketika engkau dalam keadaan sendiri dan ketika hatimu dalam keadaan kosong. Ini aspek yang ketiga ini bagi orang-orang muhsin. Ya. Bagi orang-orang muhsinin, ketika dia sendiri maupun dia bersama dengan kaum muslimin, ibadahnya sama, tidak ada bedanya ya, dalam beribadah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam lisan Rasulnya yang mulia alaihi salatu wassalam, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti engkau melihat Allah. Kalau misalkan engkau tidak bisa, maka usahakanlah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti Allah yang melihat kita di sini. Jadi tingkatan yang paling mulia adalah kita beribadah ini selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Jadi kalau kita misalkan mau bermaksiat, ketika kita sendiri, malu kita, ada Allah di dalam kamar, gak ada orang lain, ingin kita bermaksiat, Allah menjaga kita. Ini orang yang muhsin, kata para ulama. Kalau kita gak bisa posisi kedudukan seperti orang-orang muhsin, maka usahakanlah kita beribadah seperti Allah melihat kita. Ini kadang kita bermaksiat, benar nggak? Ini manusia. Kadang kita bermaksiat, kemudian kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bersegera, maka tingkatan ini dikatakan oleh para ulama tingkatan orang-orang yang beriman. Beribadah seperti Allah melihat kita. Lantas bagaimanakah kriteria ciri yang ketiga? Dia meninggalkan ibadah, bermaksiat, bermalas-malasan. Dia menganggap Allah tidak melihat dirinya. Ini ahlul maksiat. Orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, baik bersama dengan kaum muslimin ataupun ketika dia sendiri, maka ini lebih parah lagi, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh melanjutkan,
Fala budda an turaqiba rabbaka, maka wajib bagi kita sebagai seorang muslim merasa selalu diawasi oleh Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa an ta'lam, dan kita mengetahuinya, annallaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala raqibun 'alaik, Allah selalu mengawasi kita. Allah selalu memantau kita dari segala macam ucapan kita, perbuatan kita, dan apa yang ada pada hati kita. Semuanya Allah tahu. Semuanya Allah tahu jamaah. Kita duduk di sini, di majelis ini, Allah tahu hati kita. Tujuan kita apa untuk belajar, Allah tahu. Apakah karena Allah murni kita belajar, atau karena makhluk, Allah semua tahu. Tujuan kita di sini. Kalau kita tujuannya belajar untuk menambah ilmu agama, wawasan kita, maka kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tujuannya itu karena manusia ataupun karena yang lainnya, maka tidak akan mendapatkan apa-apa sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ditutup oleh Syekh sebelum kita masuk kepada pembahasan hadis pada pertemuan depan insyaallah taala. Maka beliau mengatakan, sesungguhnya di mana seorang itu akan mengenal Rabb-nya, akan beribadah, berusaha untuk menambah amal ibadah yang dilakukan olehnya, itu diawali dengan hatinya atau dengan qalbun. Ya, bahasa kita ini qalbun sebenarnya bukan hati. Ya, qalbun itu jantung. Itu bahasanya. Jadi kalau hati itu kabid. Ya, cuman karena sudah biasa kita menyebutnya hati, maka segumpal darah inilah yang akan menggerakkan akal kita untuk beramal, beribadah. Apakah kita lakukan karena Allah atau kita lakukan karena manusia? Idza saluhat, kata Rasul, maka jika segumpal darah itu baik, saluhatil jasadu kulluha, maka akan baik seluruh tubuhnya, jasadnya, amal ibadahnya, perbuatannya, ucapannya. Kalau hatinya sudah baik, hatinya ini murni, dia baik, maka akan mudah untuk mendapatkan kebaikan. Wa idza fasadat, kata Rasul, maka jika hatinya ini sudah rusak, penuh dengan kebencian, kedengkian, riya, sum'ah, amalan ibadah bukan karena Allah, fasadatil jasadu kulluha, kata Rasul, maka akan rusak seluruh jasadnya. Apa kata Rasul? Ala wahiyal qalbu, maka ketahuilah oleh kalian, yang dimaksud itu adalah jantung, segumpal darah yang memompa tubuh kita ini, kemudian mengatur akal kita untuk berbuat apa yang kita kehendaki. Maka yang paling inti, kata para ulama, perbaikilah hati kita. Kalau hati kita sudah baik, maka amalan, seluruh perbuatan amalan kita akan menjadi baik. Kalau hati kita buruk, maka seluruh amalan yang kita lakukan buruk tersebut. Taib, Allahu ta'ala ala wa alam. Ya, mudah-mudahan sedikit ilmu yang kita dapati pada pertemuan pagi hari ini bermanfaat bagi kita. Khusus kita amalkan kepada keluarga kita yang tercinta, orang-orang terdekat kita, dan kepada diri kita, yang semoga Allah Subhanahu wa taala
melindungi diri kita dan keluarga kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan, silakan. Wallahu taala a'la wa alam. Taib. Ada yang bertanya mungkin? Pak Budi mau tanya? Hah? Silakan Bapak-bapak jika ada pertanyaan menyangkut masalah Allah mengawasi seluruh aktivitas kita. Ya udah, sambil menunggu Allah akan mengetahui dan mengawasi kita dari segala penjuru. Mengapa Allah juga utus malaikat Raqib dan Atid untuk mencatat amal ibadah kita, Pak Ustaz? Taib. Ya. Kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang Maha mengetahui. Ya. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus dua malaikat Raqib dan Atid, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala, ya, tentu dijelaskan di dalam firman-Nya. Allah taala berfirman, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang ilmunya meliputi segala sesuatu yang bersama dengan kalian. Maka di sini dijelaskan, ya, ilmu Allah Subhanahu wa taala ini luas, meliputi segala sesuatu yang kita tidak ketahui, baik yang tersembunyi dalam diri kita ataupun yang telah nampak bagi diri kita. Kemudian timbul pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus kedua malaikat untuk mencatat seluruh amal ibadah yang kita lakukan di sini. Bukti bahwasanya Allah adalah Rabb yang Maha Agung, Rabb yang Maha Besar, ya, memiliki tentara-tentara, yaitu para malaikat Allah Subhanahu wa taala di sini. Ya. Karena malaikat adalah makhluk yang tidak pernah sama sekali bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah makhluk yang taat apa yang Allah perintahkan kepada diri kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikatnya, ya, dua malaikat untuk mencatat, diabadikan oleh Allah dalam firman-Nya, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihim raqibun atid. Tidaklah apa yang telah diucapkan oleh manusia dari perkataannya, perbuatannya, kecuali dicatat semuanya oleh malaikat Raqib dan Atid di sini. Jadi kalau misalkan perbuatan atau ucapan baik dicatat dengan malaikat Raqib. Kalau ucapan, perkataan atau perbuatan yang buruk maka akan dicatat oleh malaikat Atid di sini. Ya. Jadi selalu diawasi, dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikatnya. Ini menunjukkan maha besarnya, maha agungnya Allah memiliki tentara-tentara yang bernama malaikat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seperti itu. Allah taala a'la wa a'lam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz. Tadi kita membicarakan tentang amal ibadah dan perbuatan kita. Yang melanjutkan pertanyaan dari Pak Rino, kan Atid itu kan mencatat bagaimana amalan hati kita, Ustaz. Kadang-kadang kita ngeliat orang, hati kita berbuat jelek atau berpikiran jelek, itu apakah termasuk diawasi oleh Allah nggak, Ustaz? Taib.
Amalan hati ini apakah termasuk diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, termasuk. Diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ini pasti. Kenapa Anda katakan pasti? Ya. Karena sejatinya Allah sendiri yang berfirman. Antum perhatikan di sini. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 5. Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Maka bagi Allah lah yang tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, baik yang di bumi maupun yang ada di langit, semua makhluknya. Ini secara umum. Bagaimana secara khusus yang ada di hati kita? Maka Allah lebih tahu lagi. Ya, semua makhluknya baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit, dari yang kecil sampai yang besar Allah tahu. Seperti itu. Apakah dicatat oleh malaikat? Pertanyaan kita. Niat buruk ya, ini pertanyaan kita kan. Apakah niat buruk kita ini dicatat oleh malaikat, tapi kita belum berbuatnya? Betul? Seperti itu pertanyaannya. Maka dikatakan oleh para ulama, dijelaskan bahwasannya niat buruk ini tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini baru niat. Ya. Niat buruk. Tapi kalau misalkan dia sudah mengamalkannya, maka dicatat satu keburukan. Allah Maha Adil enggak? Maha baik enggak? Maha bijaksana enggak? Iya. Tapi kalau misalkan niat baik nih, kita baru berniat sepulang dari kajian ini, saya niat mau masukin uang ke kotak amal. Ini sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat tadi. Ya, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan dia berbuat, maka dia mendapatkan berapa? 2 amal kebaikan. Berbuat dia mendapatkan 2. Kalau dia lupa, dia mendapatkan 1 amal kebaikan. Masya Allah enggak? Ini. Ya, berbeda dengan amal keburukan. Kalau dia hanya berniat saja, maka dia tidak dicatat, tidak dianggap sebagai keburukan. Taib. Seperti itu. Allahu taala a'la wa a'lam. Barakallahu fikum. Masih ada pertanyaan? Tinggal 1 menit lagi. Terima kasih Ustadz. Mungkin saya ingin menanyakan mengenai hubungannya dengan yang tadi. Allah itu mengawasi kita. Kemudian ada surat Al-Kahf ayat 16 kalau nggak salah, bahwa Allah itu lebih dekat dari urat leher manusia, atau berada di situ. Saya nggak tahu tafsirnya seperti apa, tapi yang jelas berarti Allah bersama kita. Nah, pertanyaannya adalah bahwa di beberapa ayat bahwa Allah itu ada di Arsy. Jika berkaitan dengan tadi berada di lebih dekat dari urat leher, sebenarnya apa maksudnya itu Ustaz? Terima kasih. Taib. Iya. Pertanyaannya Allahu a'lam, mana enggak tahu ini. Ya ana jujur ya. Karena hal ini ana belum terlalu menguasai ya. Mungkin bisa ditanyakan kepada ustadz-ustadz yang lainnya yang lebih kompeten dalam hal ini. Ini berkenaan dengan tafsir ya berarti ya. Ya kan? Tafsir surat Al-Mulk. Ya, kemudian yang tadi ditanyakan oleh antum berkenaan dengan firman Allah,
wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah bersama dengan kalian di mana kalian berada. Ini surat Al-Hadid ayat 4. Ini kemudian Allah lebih dekat daripada urat leher kalian. Ini Anda nggak tahu. Mungkin itu bisa tanyakan kepada Ustadz yang mengajarkan tafsir, siapa di sini? Hah? Ya. Taib. Anda di sini Anda nggak tahu ya. Wallahu alam. Taib. Kemudian tadi dikatakan ada firman Allah yang mengatakan Allah di atas arsy, ya kan? Huwallazi, dalam Quran surat Al-Baqarah, wallazi khalaqakum. Gimana firmannya itu? Dan dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyamin tsumma stawa, dalam 6 hari. Kemudian Allah beristiwa di arsy-Nya, seperti itu. Ini dalam Quran surat Al-Baqarah, antum bisa lihat di awal juz 1. Itu seperti itu, dan yang lainnya. Ya bisa silakan ditanyakan kepada ustadz yang mengajarkan tafsir. Taib, Allahu alam ya. Allahu taala ala wa alam. Ana mohon maaf, barakallahu fikum. Taib. Ada lagi silakan. Taib. Ya, alhamdulillah sudah masuk syuruk ya. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang kita dapati ini bermanfaat bagi kita dan keluarga kita yang kita cintai, dan mudah-mudahan kita amalkan ilmu yang kita dapati ini agar bermanfaat bagi orang banyak yang sekitar kita. Allahu ta'ala. Kita tutup pertemuan ini dengan kafar majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.